Ibu ingat padang pasir loh ya di Madinah tuh Bu, panasnya luar biasa, mereka nggak bermalas-malasan. Kita, masya Allah, rumah ada AC-nya, suami kerja ada di kantor ada AC-nya, keluar rumah masuk mobil AC, aduh sangat nyaman lah. Nah makanya tidak boleh sebagai seorang muslim menjadikan hadirnya Ramadan sebagai alasan untuk bermalas. Sepakat Bu? Nah Bu, izin hari ini kita fokus terlebih dahulu. Yuk, apa sih yang menjadi penyebab Ibu sehingga tidak sedikit kaum muslimin mereka tidak semangat dalam beribadah, bahkan banyak kita dapatkan kasus Ibu, maaf, kita tertipu oleh keadaan. Benar atau betul? Apa diantaranya Bu? Waduh, tarawih semangat tuh, udah beres makanan 10 hari pertama Ramadan, masjid penuh, mall sepi, kosong Bu ya, masya Allah, kosong lah. 10 hari terakhir Ramadan, masjid sepi, mall. Ibu, itu dompetnya jauh dari speaker Ibu. Kenapa ada dompetnya? Tidak, maaf. Tapi Bu ya, nah Ibu, ini keadaan terjadi Bu. Bahkan tidak sedikit di antara kita karena tidak tahu ilmu tentang keutamaan Ramadan, Ibu, akhirnya apa yang terjadi? Masya Allah, banyak program-program yang menurut kita penting padahal dalam agama tidak penting. Contoh, Ramadana puasana 30 hari, bukberna 32 hari. Oh benar cerita punya. Ibu pernah nggak ngalami 1 hari 2 kali acara bukber? Ayah kan begitu Bu? Di Bandung Ibu, di Bandung. Saya ngisi nih di salah satu perusahaan di Bandung Bu, acara buka bersama-sama karyawan. Kadon, mungkin masa lalu deh. Ya Bu ya, ini saya belum tahu sih ya Ibu, belum tahu sih ya. Pak Direkturnya Bu menyampaikan, Ustaz mohon izin sebelumnya nanti mungkin setengah 6-an saya izin nggak ikut sholat bareng di sini saja karena di Buah Batu ada acara bukber sama teman-teman kampus dulu. Sehari 2 program bukber Bu. Hiji di kantor, hiji di dengan teman-teman kampus, masya Allah kan Bu. Ibu salah nggak bukber? Tidak. Tapi jadi masalah, maaf, tidak salah program bukber Bu. Ini kebaikan. Di antara pembenaran yang dikedepankan ada 100. Tapi yang jadi masalah Ibu, maaf, ketika program bukber ini dibuka atau diadakan Bu tempat-tempat restoran, ya, tempat-tempat makan. Kita tahu Bu ya, di mana ya toko pebisnis kuliner Bu, ini adalah bagaimana mereka bisa untung dengan untung yang luar biasa Ibu ya. Bahkan di Bandung itu Bu tidak jarang masuk restoran A waiting list, saking ramainya. Ibu, restorannya besar, tempat makannya besar, tapi jadi masalah musolanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iftar lah, ya tajil dulu kolak, cendol. Pas pengen ke musola kan, ngantri kata teman, teteh, orang ngobrol lawi yuk, sambali makan dan ngantri. Oh mohon atuh, makan sambil ngobrol. Ternyata kebablasan lihat waktu, Allah 5 menit deui. Akhirnya Bu pas ke musola lagi wudu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini lihat, dan gak sedikit Ibu, maaf ya, Isa aja ngaret, tarawih bisa-bisa lewat. Capek sana Bu. Ini Bu, makanya kalau saya diundang di program bukber, saya seringkali bertanya kepada panitia programnya seperti apa ini. Ustaz ada santunan sama anak yatim, kalau Ustaz berkenan kita lagi dengan tarawih berjamaah, saya akan ambil nih Bu ya. Tapi seringkali tadi Bu, kalau di restoran mereka tidak, kebanyakan hahaha hihi, apalagi bukan maaf ketemu sama mantan CL, tiba-tiba turun hujan di restoran, ada musik ting 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 ting, langsung ya. Ibu mohon maaf, sudahlah Ibu, mohon maaf. Ini kenapa terjadi Bu? Karena tidak tahu ilmunya. Atau yang lain Bu, seringkali terjadi fakta. Kenapa tadi disampaikan mall mulai rame? Karena mall itu mulai membuka diskon besar-besaran, betul nggak? Akhirnya di penghujung Ramadan memburu baju. Salah nggak? Nggak salah Ibu. Tapi yang jadi masalah, apakah harus pakai baju baru? Nah, masih ya,
Ibu berangkat dari rumah pada zuhur atau jam 10, mulai putar jalan. Rame, kredit, udah planning, bismillah, nanti buka puasanya di restoran A. Dan ibu capek keliling-keliling, makan sampai rumah pas Isya, kira-kira kamu masih mau? Capek. Nah ini ibu, padahal ritme yang Allah inginkan dari kita ketika Allah hadirkan Ramadan setiap tahun ibu, apa itu bu? Secara intensitas semangat ibadah itu naik harusnya. Naik bu. Misalnya 30 hari, 10 hari pertama sampai 20 pertama bu, naik walaupun pelan. Nanti 10 hari terakhir yang Allah inginkan, naiknya mulai lebih kencang lagi. Disitulah kita tahu ada hadiah besar yang Allah siapkan, yaitu Lailatul Qadar. Nah ibu, sekarang bagaimana mungkin kita bisa maksimal Ramadan kalau tidak ada persiapan yang kita persiapkan, betul nggak? Ya Ustaz, saya besok pengen lomba balap sepeda. Ibu kalau lihat dari sepeda ibu, wah ini sepeda atlet. Pakaian atlet. Ibu sok goes, alhamdulillah Ustaz, suka. Kapan terakhir goes? 6 bulan yang lalu. Yang dipahami untuk jadi sang juara, maka goeslah yang cepat, betul? Ibu nggak ada persiapan kecuali 6 bulan yang lalu sepedahan ibu. Ketika mulai lomba, start, mulai goes kenceng. Mungkin ibu terdepan di kilometer pertama, betul? Kilometer kedua masih di depan. Kilometer ketiga ibu ke sisi jalan. Kenapa ibu? Tidak ada Ibu lihat deh, mohon maaf para atlet olimpiade. Kalau mereka mau ada pertandingan khusus bu ya, olimpiade, bukankah mereka langsung masuk TC, training center bu? Digodok 2-3 minggu sebelum pertandingan. Nah ini bu, maaf, pertandingan yang lewat ini pertandingan yang luar biasa bu. Yang grand prize-nya atau grand prize, apa arti grand prize? Hadiah utama itu Lailatul Qadar. Ya, makanya jangan terlena. Baik bu ya, oleh karena itu bu, di pertemuan ini saya ingin fokus membahas, kita tentang bahas bu ya, keutamaan Ramadan secara khusus. Keutamaan Ramadan, sehingga ibu seorang mukmin tahu keutamaan ini dan paham, maka bismillah, tidak akan mau lewat begitu saja Ramadan sama seperti tahun yang lalu, enggak. Jangan sampai ya Allah, hari pertama lulus, hari kedua lesu, hari ketiga loyo, hari keempat lunglai, hari kelima letoy. Kira semangatnya lebaran cenah. Masya Allah. Enggak bu ya? Bu, yang pertama, keutamaan Ramadan apa itu? Ternyata hanya di bulan Ramadan lah diwajibkan kita berpuasa. Di luar Ramadan itu ada puasa, tapi tidak wajib. Tidak banyak ibu. Ada saum ayyamul bid 3 hari setiap bulan. Afdolnya setiap 13, 14, 15 Hijriah. Tapi kalau ibu tidak mampu di tanggal ini, misalnya Ustaz, besoknya tanggal 13 atau 14, 2 hari ini Ustaz ternyata bertepatan pertengahan bulan Hijriah. Ustaz, besoknya ternyata ada jadwal potram di rumah cek kokom, masakannya favorit lah. Ada ibu kokom di sini, ibu kokom? Ibu kokom? Ya. Akhirnya ibu oke lah. Ibu maaf, ayyamul bid ini bu tidak mutlak 13, 14, 15. Yang penting sebulan 3 kali puasa. Ya bu ya, tapi afdolnya, apa artinya afdol? Lebih utama, lebih baik. Ya bu ya. Ustaz, ternyata tanggal 12 saya sudah mulai haid. Di mana dong Ustaz? Berarti 13, 14, 15 lewat. Bu, ibu bisa kerjakan minggu pertama 1 kali, minggu kedua 1 kali, minggu terakhir yang penting sebulan 3 kali. Bulan. Ayyamul bid bu tidak mutlak. Ya, karena ada pertanyaan, Ustaz, gimana ya seorang wanita perempuan kita Allah takdirkan ada yang namanya masa menstruasi. Sedangkan kita pas bulan depan itu pertengahan bulan Hijriah. Saya katakan, ibu maaf, afdolnya iya 13, 14, 15 Hijriah. Tapi seandainya ibu berhalangan, mungkin safar atau sakit, maka ibu bisa kerjakan di hari yang tanggal yang lain. Yang pasti bu, sebulan 3, tidak harus berurutan, paham ibu ya? Nah ini bu, tapi ini tidak wajib. Ada saum Senin Kamis pun sama tidak wajib. Ada saum Daud tidak wajib. Datang bulan Muharram 11 Muharram, Asyura
Sunnah, tidak wajib. Ya Bu ya. Nanti datang bulan Zulhijjah 1 sampai 9 puasa sunnah, tapi tidak wajib. Namun puasa yang diwajibkan cuma 1 bulan, yaitu hanya di bulan suci. Bahkan ketika diwajibkan puasa Ramadan Bu, puasa sunnah tidak berlaku. Tidak berlaku. Apa dalilnya? Coba lihat Ibu, surat 2 ayat 183. Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Halaman 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan Ibu, di sini ada perintah, kata Allah, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, telah dituliskan, diperintahkan, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Kapan wajib di sini Bu? Yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kata Allah, sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian berpuasa. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa, ya. Ditambah pula Bu, diperkuat hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Ya, Islam itu dibangun Bu dari 5 pondasi, ya, yang kita kenal dengan rukun Islam. Apa itu kata Nabi? Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, pondasi Islam kata Nabi, wa shaumi Ramadan, dan saum pada bulan suci Ramadan, wal hajjil bait, dan haji kepada Baitullah. Nah ini Bu, jadi pondasi Islam. Oleh karena itu Bu, yang kita pahami spesial di antara keutamaan Ramadan, yang paling penting Bu kita bahas adalah ternyata pahamilah cuma Ramadanlah satu-satunya waktu atau bulan di mana setiap muslim wajib berpuasa. Wajib. Ya Bu ya. Ustadz mohon maaf, ibu teh sudah sepuh rumahnya. Ustadz maaf, pas Ramadan tiba-tiba ibu sakit. Saking wajibnya ibu nanti tunaikan di waktu yang lain. Coba lihat Ibu ayat 2 ayat di bawahnya Bu, 185-nya. Ya, masih Al-Baqarah ayat 185-nya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Syahida minkumus syahra falyasum. Wa man
kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada yang di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesumaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Nah ini Bu, di sini Allah berfirman syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, alladzi unzila fihi al-Quran, di mana di bulan ini kata Allah Ibu diturunkannya kitab suci Al-Quran. Nanti di pertemuan kedua boleh kita bahas detail nanti, tapi ini saya lewat dulu. Kemudian kata Allah, sebagai apa Quran diturunkan? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, diturunkan Quran sebagai petunjuk buat manusia dan sebagai penjelas untuk petunjuk yang lainnya, dan sebagai furqan, sebagai pembeda antara mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Tidak ada abu-abu. Ya, Islam sudah sempurna, sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Kemudian ya, terkait saum, apa kata Allah? Wa man kana syahidan minkum syahra falyasum, maka barang siapa di antara kita berada di bulan Ramadan, perintah Allah hendaklah dia berpuasa karena wajib tadi Bu. Namun kata Allah, wa man kana maridun aw ala safar, namun barang siapa yang sedang sakit atau berada dalam safar perjalanan. Ingat Bu ya, sakitnya bukan masalah sakit yang kecil-kecil Bu ya. Ibu nata saum sakit apa? Sariawan. Wah. Ini sakit yang betul-betul urgent Ibu ya, yang sehingga kita mungkin contoh harus minum obat sehari 3 kali. Ya sakit yang kita memang betul-betul Bu kata dokter tidak bisa berpuasa, maka nggak masalah Bu. Sakit apa Ibu? Batuk, nggak bisa ya Bu. Harus betul-betul sakit yang betul-betul ini Bu ya, parah Bu ya dalam tanda kutip, yang membuat kita harus makan sehari 3 kali atau dilarang untuk berpuasa karena faktor kesehatan. Atau safar, berada dalam perjalanan. Nah seandainya dua keadaan yang kita alami Bu, sakit atau sedang safar, maka boleh nggak puasa kata Allah. Namun fa'iddatum min ayyamin ukhor, tetap Allah wajibkan kita untuk berpuasa pada hari yang ingat Ibu ya, statusnya masih wajib. Ya, Ustaz, saumnya Ramadan wajib, abi kan di bulan Syawal. Iya, karena berapa hari yang kita tinggalkan kemarin selama Ramadan, maka sejumlah yang sama, maka kita wajib menggantinya. Makanya Ibu, hal yang persiapan yang paling penting Bu ya, maaf Ibu khususnya Bu, masalah ini apa itu Bu? Siapa yang masih punya hutang puasa, maka lunaskanlah selama Sya'ban ini. Ya Bu ya, Ustaz, aduh kemarin saya ternyata nggak puasa itu 7 hari atau 10 hari Ustaz. Di antaranya mens, di antaranya safar atau sedang sakit. Namun Ustaz maaf, sekarang sudah tanggal 25 Sya'ban misalnya Bu. Ramadan tinggal 4 atau 5 hari lagi. Bagaimana Ustaz? Ibu lihat kalimat selanjutnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tidak
kesulitan kita. Islam itu karena faktor tadi Ustaz lagi puasa, pengen banget puasa tapi faktor usia sudah sepuh atau yang baru sedang hamil atau baru melahirkan. Nah ini Bu. Maka kata Allah, Allah inginkan kemudahan, tidak kesulitan. Maka Ibu, khusus bagi orang-orang yang karena faktor usia mungkin Bu ya. Karena ada Bu, saya dapat kasus ibu-ibu, Masya Allah, dia itu punya sifat pelupa masalah ibadah Ibu. Baru beres sholat, nggak sampai setengah jam, kacai deui. Anak nanya, mah balik ke mana? Balik abdas. Buat apa mah? Sholat zuhur. Loh, perasaan setengah jam yang lalu mau baru beres? Derajat, kenapa sholat lagi? Ada seperti itu. Atau ada juga yang makan. Ibu ya, intinya Bu, kalau memang faktor usia jelas atau sakit Ibu dan memang tidak mampu kita mengkodonya, maka permudah dengan cara bayar fidyah. Ya, Bu. Ini khusus darurat. Islam itu Ibu sholatnya harus berdiri. Ustaz, tapi mohon maaf kaki ibu gak kuat berdiri lama. Maka silakan sambil duduk. Inilah yang disebut dengan rukhsah. Keri. Ya, Ustaz mohon maaf, pengen banget duduk tapi maaf di pantatnya ada bisu. Sambil berbaring. Ya, Ustaz duduk pun nggak bisa duduk juga, hanya bisa berbaring. Maka berbaring Ibu. Ini Islam itu maaf karena sholat itu wajib. Ibu tahu Umar bin Khattab beliau meninggal kenapa Bu? Kisah Umar bin Khattab ada pernah dengar? Umar itu Bu, maaf lagi sholat subuh ditusuk Bu oleh Abu Lu'lu al-Majusi ya, dengan pisau yang punya dua mata ini Bu. Pertama di belakang, di atas sama perutnya Bu. Bahkan kalau minum Bu keluar airnya dari saking usnya kena Ibu, Masya Allah. Umar bin Khattab Ibu pingsan, bangun dari pingsan setelah 3 hari Bu. Yang beliau tanya Bu, apakah manusia sudah pada sholat? Karena pingsan itu ketika lagi sholat. Saking pentingnya sholat Ibu. Maaf, jangan jadi alasan ya. Sholat itu statusnya jadi tidak wajib bagi punten yang gila. Pertama. Yang kedua, mabuk, berada bawah alam sadar Bu. Yang ketiga, anak kecil belum akil. Yang keempat, murtad. Apa yang murtad Bu? Enggak wajib bagi dia, boro-boro wajib Bu. Ya. Untuk menerapkan syariat tidak wajib karena ya statusnya jelas dia bukan orang Islam Bu. Tapi ini Bu, mohon maaf. Dan jangan nunda-nunda sholat. Nggak ada alasan Ibu, mohon maaf. Ya Ustaz dari Persib Ibu, maaf, Islam itu mudah ya Bu ya. Ustaz pengen wudhu tapi wadah nggak boleh kena air, ganti dengan tayamum. Puasa gimana? Ibu di zaman Nabi, ini pernah saya sampaikan Bu, tapi ini saya ceritakan lagi Bu, tentang kakek-kakek datang menghadap Nabi, ya Rasulullah. Di bulan Ramadan ini di siang hari kakek sudah menggauli istri kakek. Ya Bu ya, karena tidak nahan nafsu syahwatnya Bu, Masya Allah. Kata Nabi, kalau gitu konsekuensinya selepas Ramadan ini kakek harus berpuasa 60 hari berturut-turut, 2 bulan berturut-turut. Apa kata si Aki? Ya Rasul, Ramadan nu 30 hari sabulan ribu ke adik. Repot nggak saya karena masuk Bu. Sekarang kakek ternyata nanti beres Ramadan itu nambah 2 bulan. Aduh ya Rasul, ini orang tua ya Rasul. Bu, karena Nabi lihat memang faktor usianya Bu, udah tua-tua ini kakek. Akhirnya kata Nabi, ya sudah kek, kalau kakek tidak mampu nanti untuk menjalankan hukuman itu, maka kakek bisa mengganti dengan memberikan makan 60 orang fakir miskin. Lihat Bu, mudah nggak Islam Bu? Ternyata mendengar Nabi ngomong gini Bu, ini kakek malah diem lagi. Ayat naon deui kek? Tanya Nabi. Ya Rasul, mohon maaf, kakek buat nyiapin makanan untuk kakek dan keluarga aja repot. Aina kudu nambah 60. Ibu, karena kakeknya orang miskin ternyata Bu. Akhirnya Nabi, ya dia tiba-tiba sahabat ada yang katakan, ya Rasulullah izin boleh nggak aku pengen sedekah nih, boleh nggak 60 makan miskin tadi aku yang menyiapkan. Oh boleh kata Nabi, karena sahabat yang pengen sedekah. Disiapkan Bu 60 paket makanan dan disiapkan. Kata Nabi, kek ini
60 makanan, sok pulang ke kampung, bagikan kepada orang miskin yang ada di sekitar rumah kakek. Ini kakek diam lagi. Kenapa nih kek? Tanya Nabi. Kenapa lagi kek? Apa kata kakek? Ya Rasul, maaf, di kampung Mute pada kaya semua, tidak ada orang miskin kecuali aku dan keluargaku. Apa kata Nabi? Ya sudah kek, ini pulang, bagiin buat keluarga kakek aja di sana. Mudah Islam. Islam itu mau, tapi nggak boleh anak muda pengantin baru nikah sengaja bulan Syaban, ameh Ramadan tidak sendirian. Maaf tapi itu ya. Oh ya, ada gitu ya. Syaban pengen nikah biar Ramadan tidak sendirian. Ternyata ya pengantin baru teh ya Bu ya, di siang hari terjadilah pelanggaran kebablasan kata ibu kan. Ibu nggak boleh, Ustaz. Saya pengen nyiapin 60 nasi padang buat orang miskin. Kenapa Kang? Kemarin siang saya mengawal istri saya. Nggak boleh, Akang masih muda. Harus puasa. Ya, kakek-kakek jelas ribu kan Bu. Mohon maaf apa usianya. Anak muda nggak boleh Bu. Seperti halnya sholat. Ibu mampu sholat berdiri, nggak boleh tiba-tiba langsung. Apalagi tidur. Paham Ibu? Ini nggak boleh Bu. Islam itu mudah, tapi maaf. Konsekuensi hukum, rukhsahnya, keringanannya berlaku ketika betul-betul darurat. Makanya Bu, berlakulah Quran surat 64 ayat 16. Coba lihat. Surat At-Taghabun 64 ayat 16. Ayat 16. Halaman 257. Oke, 557. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kepikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, lihat Ibu. Di sini kita fokus Bu pada perintah di awal. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah semaksimalmu, semampumu kata Allah. Ya, ingat Bu, batas maksimal hanya kita dan Allah yang tahu. Seorang guru Bu pernah ditanya oleh muridnya, ketika baca ayat ini muridnya bertanya, "Wahai guru, apa sih maksud dari kalimat bertakwalah semampumu di sini?" Bu, besoknya Bu, gurunya ngajak muridnya, "Besok kamu pakai baju olahraga ya, kita ketemuan di alun-alun misalnya Bu. Itu ada rute untuk lari misalnya Bu ya. Nah, kita pakai baju olahraga, pakai sepatu. Kata gurunya, yuk sekarang kita jogging dulu pagi-pagi. Sebelum saya jelasin kata gurunya. Jadi Bu, bayangin Bu, apa pesan gurunya? Ingat muridku ya, kamu tidak boleh berhenti sampai kamu betul-betul capek atau lelah. Putaran pertama masih oke, dua oke, masuk putaran ketiga Bu, karena guru sudah tua, tiba-tiba gurunya jatuh ping, spontan membuat muridnya kaget. Bawa ke sisi Bu, ke pinggir, dikipas, tuh gurunya siuman. Akhirnya gurunya bangun dari pingsannya dan gurunya berkata, "Wahai muridku, nah barusan aku sedang mempraktekkan kepadamu apa makna bertakwa jangan berhenti sampai pingsan." Nah ini batas limitnya. Kalau kakek tua tadi maklum, karena emang faktor usia, dikasih keringanan dan kayak tidak berpuasa tapi siapkan 60 fakir miskin makanan, diam lagi karena dia, aduh repot untuk menyiapkan makan berkeluarga saya repot, apalagi nambah 60
batas maksimalnya Bu. Akhirnya ada yang sedekah 60 makanan, dan dia bingung pula, ya Rasul, maaf di daerahku memang tidak ada orang miskin kecuali aku dan keluargaku. Ya sudah, kata Nabi, ini buat engkau dan keluargamu. Nah, tidak boleh tadi Bu, ada anak muda ya menjadikan dalil tadi jadikan alasan untuk boleh mengelola istri, yang penting bayar fit. Enggak, itu proses kedua Bu. Yang pertama dia harus berpuasa. Ya Bu ya. Nah nih masuk kalimat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tidak menginginkan kesukaran. Islam itu mudah. Yang nggak boleh Bu dimudah-mudahin, nggak boleh. Ya, mampu sholat berdiri, hayang tiba-tiba duduk, nggak boleh. Harus berdiri terlebih dahulu. Ibu-ibu yang pernah umroh di bulan Ramadan, masya Allah, taraweh kalau di tanah suci Bu, 1 hari 1 juz. Tapi nggak aneh Bu, ketika orang kita sholat malam berdiri, tiba-tiba duduk. Nggak sedikit Ibu. Karena dia sudah coba untuk berdiri dulu. Ya Bu ya. Nah ini Bu, karena tidak mampu lagi sholat Bu, masih sedekah seperti ini, imam masih baca surat yang dibaca, tiba-tiba duduk, boleh nggak? Boleh. Karena darurat, dia sudah berusaha untuk berdiri karena sudah letih, memilih duduk, itu boleh. Baik Bu ya. Nah ini yang pertama Bu ya, keutamaan Ramadan yang pertama adalah disinilah bulan diwajibkan puasa. Yang kedua, keutamaan Ramadan yang kedua Bu, di bulan Ramadan lah Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Ya, Quran turun di bulan suci Ramadan. Apa dalilnya? Tadi kita baca Bu, surat 2 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan suci Ramadan, kata Allah, di bulan inilah Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Ya, makanya orang beriman tidak mau lepas Ibu untuk melewatkan membaca Al-Quran, dan sangat dianjurkan di bulan Ramadan untuk perbanyak baca Quran. Kita tidak harus seperti Imam Syafi'i Bu, yang sehari kalau Ramadan tuh 2 kali khotam. Sehari Ramadan. Ya, kalau sebulan 60. Coba Ibu mohon maaf, yang tahun kemarin khotam 1 kali boleh angkat tangan? Yang 2 kali. Ini yang belum ngacung 3 mungkin ya. Coba yang 3 kali ada? Masya Allah ada yang 3. Yang masih belum ngacung 4, jangan-jangan ya. Yang 4 kali? Ini ngacung-ngacung kumaha ya. Kadang kita Ibu mohon maaf Ibu, ya, kadang mau ngaji pun terjadi-jadi, benar tak? A'udzubillah. Kenapa penyebabnya Bu? Karena maaf, kita merencanakan baca Quran di waktu-waktu injury time-nya kita. Wah, injury time Bu, waktu-waktu terakhir nanti pas mau tidur aja deh ngajinya, capeknya luar biasa, akhirnya ngaji alhamdulillah. Ini Bu, harusnya enggak jadikan Quran sebagai prioritas Ibu. Ini penting Ibu. Ramadan itu bulan Al-Quran. Ya, Nabi yang katakan syahrul Ramadan itu bukan syahrul Gunawan, tapi syahrul Quran. Ya, syahrul Quran. Bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Ini pernah kita bahas Bu ya, terkait tentang proses turunnya Quran ada 2 Bu. Yang pertama dari Allah ke langit dunia, diterima oleh malaikat Jibril alaihissalam, itu utuh Qurannya. Ya, tepatnya kapan Ustaz? Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, antara malam 21, 23, 25, 27 atau 21, antara waktu ini Bu. Dan ini ketika diterima oleh Jibril dari Allah, itu kitab Quran utuh 30 juz, utuh 114 surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, sekali terima Bu. Namun bedanya tahap yang kedua. Proses tahap turun kedua itu Bu, itu berangsur-angsur, situasi, kondisi, dan acak-acak. Tidak berurutan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Enggak gitu. Tapi berangsur-angsur sesuai kondisi Bu. Makanya kita tahu ketika Nabi sedang berdiam diri di Gua Hira di Jabal Nur, yang di malam hari, dan ulama Bu meyakini tetap ini pun juga turunnya bukan 17 Ramadan. Bukan. Tapi di malam Lailatul antara 27 atau 29 Ramadan. Ya, ketika Nabi sedang diam, tiba-tiba merasakan ada yang meluk dari belakang. Waduh, kagetlah Nabi.
Karena gua Hiro itu ibu kecil. Beda dengan gua Belanda. Yang pernah ke Bandung ya. Gua Belanda, gua Jepang kan gede. Ibu kalau pernah ke Jabal Nur bu ya, naik ke Gua Hiro bu, itu kecil. Kalau sholat tuh satu orang yang sholat bu. Ngantri sama orang Bangladesh, orang Pakistan, itu kan yang paling antusias tuh. Mereka pengen napak tilas, tapi pun tidak salah yang salah amalan bu. Kalah berkah ada bu. Tidak ada keutamaan khusus ke Jabal Nur. Betul Jabal Nur tempat turunnya Quran pertama kali, tapi tidak ada keutamaan tapi ingin napak tilas ya silakan. Tapi kan di sana bu, berdoalah, mencium batunya lah, nggak boleh. Ya, berkah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali bu ya, tiba-tiba merasakan ada yang meluk dari belakang, Iqra, bacalah. Nabi merespon, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Kembali bu, Jibril mendekap lagi, Iqra, bacalah, ma'ana biqari, 2 kali. Ketiga kalinya bu, pelukan makin erat, Iqra, bacalah. Untuk ketiga kalinya Nabi mengatakan, ma'ana biqari, aku nggak bisa. Ingat ibu, seluruh para nabi yang Allah utus tak satu pun yang lain bisa baca. Nggak ada yang bisa baca itu. Apa tujuannya? Ingin menegaskan kalau apa yang diterima Nabi itu bukan karangan. Kan selama ini fitnah yang disebarkan Muhammad tukang ngarang tuh. Dia ngarang. Sekarang bu maaf, bagaimana mungkin orang yang bisa baca nggak bisa nulis bisa mengarang? Benar tak betul? Ya bu ya. Nah selepas itulah barulah yang keempat kalinya bu Jibril menyampaikan 5 ayat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam. Cukup 5 ayat aja bu ya. Saya tahu ibu khotam bu Hafiz. Dari kala ya. Tapi cukup 5 ayat ini bu. Ini turunnya di bulan suci Ramadan. Apalagi bu intensitas hadirnya kata Nabi dalam satu hadis Nabi mengatakan setiap Ramadan, setiap malam tuh Jibril datang kepadaku mengajarkanku tentang Al-Quran. Setiap Ramadan, makanya semangat yang diberikan kepada ulama, ya orang Rasul zaman dulu bu, hadirnya Ramadan menjadikan momentum harus menjadi teman paling akrab dengan Al-Quran. Izin maaf ibu-ibu, mungkin di antara kita ada yang belum bisa baca Quran, targetkan selama Sya'ban ini kudu belajar ngaji sehingga masuk Ramadan minimal harus sudah mulai baca Yang sudah bisa baca Quran targetkan lagi bu. Ya targetnya apa? Harus ya nggak harus sehari 2 kali tayo. Imam Syafi'i dulu. Nggak harus, tapi minimal jangan lepas dari baca. Bisa nggak? Sangat bisa sekali bu. Ibu 1 juz berapa lembar? 10 lembar. Sehari kita punya berapa waktu sholat? 10 bagi 5 berapa? Berarti bu, makanya maaf sederhananya bu, jangan dirapel. Rapel teh naonnya? Jangan diseabrogin bu, jangan. Bikin perencanaannya ibu bagi pemula ya. Buat teteh tadi yang ngomong 3 juz 1 tahun, alhamdulillah 3 tahun. Tapi yang baru-baru bu bikin perencanaan planning. Oh Quran teh ada 30 juz. Ramadan 30 hari, sehari itu 5 waktu sholat. 10 bagi 5 2. Berarti target bu setiap waktu sholat 2 lembar. Jangan disekaligus kan bu, bikin perencanaan lagi. Sebelum azan saya harus baca 1 lembar. Berarti 2 halaman. Beres sholat 1 lembar lagi, 2 halaman. Sehingga mau beres subuh nggak jadi beban, betul nggak? Ya, lihat azan, waktu azan jam 12 siang, setengah 12 nih sudah wudhu, baca 1 lembar dulu deh. 2 halaman baca, beres azan, beres sholat, zikir, sholat ba'diyah, habis itu 1 lembar lagi, 2 halaman. Asal lihat jam, azan setengah 4 nih, jam 3 wudhu, baca 1 lembar dulu. Beres azan, beres sholat, 1 lembar lagi, 6 lembar. Maghrib, Ustaz maghrib mah mepet kumaha atunya. Kanu, Ibu maaf, saya pengen nanya, 1 halaman berapa menit ngajinya? Satu juz teh 1 jam. Oke. 1 jam teh 60 menit. 60 bagi 10. Berarti Masya Allah bu, 1 lembar 6. Ya, Ustaz punten pada maghrib teh sibuk kamu. Bu cuma 6 menit ibu. Piraku. Ya, 6 menit 1 lembar bu. Ya. Jadi ini bu, bukan nggak bisa, butuh dan pengor. Nah,
Ustaz, idealnya gimana Ustaz? Seandainya kami terbiasa lagi ada hanja atau batasan nih. Ternyata Ramadan 5 hari lagi. Ngaji baru sampai juz 2-3 misalnya. Berarti masih ada PR 7. Sedangkan Ramadan 5 hari lagi. Gimana idealnya Ustaz? Sudah, kalau ibu pengen target 1 Ramadan juz pertama yang dibaca, berarti programkan 5 hari 7 juz harus beres. Berarti perjuangannya apa, Bu? Pengorbanannya handphone, jaga jarak heula. Geng kompor. Stop heula. Aya bae geng kompor ya? Ngariung teh. Wah, ceu lain ngomongkeun apa geus eta. Kita sebenarnya. Ngompor kan lain, Bu. Itu perkara-perkara yang maaf, yang ubah. Mungkin boleh Bu ya berkumpul, tapi perkara-perkara yang sia-sia Bu, coba pengorbanan Bu. Ya, yang bisa sinetron sehari berapa jam Bu? Jam. Ya, yang ada nonton nggak Ibu. Intinya Bu, bikin butuh berjuang. Tapi seandainya mepet pisan Ustaz, maaf, 2 hari lagi Ramadan. Saya ngaji baru sampai juz 15. Baiknya gimana Ustaz? Lanjut atau dari awal? Ibu lanjut. Lanjut. Ya, punten Ibu, maaf, jujur dah. Sekarang kita baru sampai juz 15 nih. Target bismillah Ustaz, nanti pas Ramadan saya pengen juz pertama aja, enggak apa-apa. Biar target khotam. Faktanya Bu, lamun teu khotam kumaha? Kan? Nah, terkait khotam Quran, Ibu maaf, hati-hati dengan jebakan khotam grup. Ini Bu, hati-hati Bu ya. Ngaji kadang di komplek tuh Bu, di masjid komplek Bu ya. Ayo Bu, pada subuh orang ngariung ya. Kita kumpul, kita khotam Quran sehari sajuz. Yang dia punya target sekali kok. Ada yang punya target dua kali khotam, berarti sehari 2 juz. Boleh nggak? Boleh Bu, tapi yang jadi masalah ketika ngaji bareng, bagian saya ngaji, misalnya per ayat atau per 2 ayat atau per halaman. Beres ngaji, pas batul ngaji, orang ngobrol. Kumaha sahur, dia naon sahur. Persiapan buka makin naon. Batul ngaji, orang ngobrol. Khotamnya boleh malah gitu kan Bu? Paham Bu ya? Jadi idealnya gimana Ustaz? Pastikan teman yang lain ingetin. Ketua koordinator ini grup, ingetin Bu, maaf, Ibu simak dong. Biar Ibu ikut khotam. Sekarang Ibu ngaji dengan seayat, lu ngariung 20 orang Bu. Beres ta'lamun, maka Ibu ngobrol. Terus bolong kan. Idealnya gimana Ustaz? Ibu maaf kalau ini terjadi, saya sarankan sendiri aja. Itu lebih aman, lebih pas. Tapi kita semangatnya beda. Ya Ibu, kalau Ibu ngariung nanti efeknya khawatir bukan karena Allah ya Bu. Ya, apalagi seringkali Bu beres khotam sajuz. Sekali khotam Bu ya, 15 Ramadan, sekali khotam numpang jangan. Foto heula, megang Quran, bismillah, alhamdulillah, pertengahan Ramadan sekali khotam, update status, leungit apa halana. Lebar atau sayang? Ya Bu. Pun kalau Ibu pengen grup, silakan Bu, boleh, tapi jaga hati. Ketika tadi Bu programnya per ayat per orang, per ain, 1 orang 1 ain, maka tolong ketika temannya yang ngaji, Ibu memperhatikan juga. Menyimak aja Bu. Ya, ngikutin baca dalam hati, kalau enggak disirkan minimal terdengar sendiri. Sehingga Ibu ketika benar-benar tercapai khotam Quran, beneran Ibu khotam. Kalau hanya sebatas ngariung 30 orang, Masya Allah Bu. Ya 10 orang, yang lain ngaji, Ibu ngobrol, akhirnya bolong nanti. Paham Ibu ya? Nah ini khusus bagi yang punya target khotam. Tapi Ibu ingat, seandainya yang belum bisa ngaji, maaf, targetin Bu. Sekarang masih ada kurang lebih 23 atau 24 hari lagi menjelang Ramadan. Targetkan Ibu sebelum Ramadan kudu bisa ngaji. Samperin Ibu Teh Fitri, luangkan waktu ya. Abi booking ya, ngajar Bu ya. Apa tujuannya? Bismillah. Jangan sampai nanti pas Ramadan bingung dan bisa ngaji. Oke Bu ya, ini yang kedua Bu ya. Keutamaan Ramadan di bulan inilah Allah turunkan Al-Qur'an. Makanya poin pentingnya Bu, muliakanlah Ramadan kamu ini dengan cara bagaimana? Habiskanlah waktu kita bersama Al-Qur'an. Baik Ibu, yang ketiga, keutamaan Ramadan yang ketiga, ternyata Ramadan lah satu-satunya bulan yang terdapat 1 malam spesial.
yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Ibu nggak perlu buka ayatnya Bu ya, tapi Ibu bisa tulis Quran surat Al-Qadar 97, surat 97 ayat 1 sampai 5. Yuk ngaji bareng aja Bu ya, hafal? Inna Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Oke, siapa yang hafal plus artinya? Sesungguhnya tok aja sesungguhnya. Inna anzalnahu, sesungguhnya kata Allah Bu, kami telah menurunkannya. Nya di sini Al-Qur'an. Kapan? Fi lailatul qadar, pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Allah bertanya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau wahai Muhammad, apakah Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu? Allah jelaskan, Lailatul Qadri, malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik, min dari alfi syahr, 1000 bulan. Ingat Ibu, lebih baik bukan sama, lebih baik. Izin Ibu, mohon maaf dengan terpaksa saya pengen bertanya. Ini kalau laki-laki Bu, saya akan tanya sama laki-laki, karena ini pertanyaan sangat sensitif banget untuk perempuan. Maaf, yang paling sepuh siapa di sini? Paling ngacung. Wah Ibu, berapa umurnya Ibu? Masya Allah 75. Masya Allah 75. Yang sampingnya? 68. Masya Allah. Ada yang di atas 75? Ibu jujur berapa? 63. Izin Ibu 75. Dengan Ibu siapa Bu? Masya Allah, Ibu Yeti, berkah selalu ya. Semoga amin. Ibu Yeti, saya boleh nanya ya, apakah dari lahir sampai usia 75 Ibu dipakai full ibadah? Ibu, lihat, ya Bu, tidak ada manusia yang dari lahir sampai meninggal full pakai ibadah. Tapi faktanya Ibu sehari tidur berapa jam? 8. Dulu kalau masih aktif kerja Bu, kerja berapa jam? 8 bulan. Berarti sepertiga umur kita pakai tidur, sepertiga pakai untuk 8 jam lagi ngariung keluarga, jalan-jalan, ibadah. Masya Allah. Ibu Yeti, punten, 75 bagi 3, 25. Berarti Ibu Yeti selama ini sudah tidur selama 25 tahun, mengalahkan putri tidur. Kisah putri tidur 25 tahun Bu ya. Saya 40 tahun bagi 3, Masya Allah 13, sekian Ibu. Dan bayangkan Ibu, orang beriman tidak mau melewatkan, jangan sampai Lailatul Qadar. Kenapa Allah menjelaskan Lailatul Qadar itu, kata Allah, lebih baik daripada seseorang beribadah 1000 bulan. Kalau ada orang yang beribadah 1000 bulan, pahala 1000 buat dirinya. Tapi ketika satu malam ini Bu, satu malam ini Ibu ngaji misalnya salembar 2 hala, Ustaz beratnya salaman lah, beratnya saya lah misalnya dunia. Atau bertepatan Lailatul Qadar Ibu sedekah 100.000, mungkin nggak? Oh berat ya? Mau sedekah bisa sama Bu? Mau sedekah? Bisa sama bisa? Oke, lamun keur soleh saudara 100. Lamun keur hampir soleh, kalau jauh dari kesolehan, Ibu omat tong sedekah wae, mending nabung ke kapangan. Oh, itu lagi gak soleh tuh ya, udah jadi sedekah. Ibu mohon maaf, misal Bu ya, Ibu malam itu sedekah 2.000 ya misal ya. Pas Lailatul Qadar
maka pahala sedekah ini Bu akan Allah balas lebih daripada 1000 bulan. Ya. Lebih daripada 1000 bulan. Bisa jadi pahalanya Bu, ibu terhitung sedekah di hadapan Allah 1001 bulan atau 2000 atau 10.000, bahkan lebih dari yang pasti Allah jadikan Bu kebaikan yang dikerjakan pada malam kemuliaan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000. Apa yang terjadi Bu pada Lailatul Qadar? Allah jelaskan ayat keempatnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Pada malam Lailatul Qadar ini kata Allah seluruh malaikat turun ke dunia. Semua. Bahkan Sayyidul Malaika, pimpinan malaikat Bu yang kita kenal malaikat Jibril yang tugasnya sudah selesai. Kenapa? Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, berarti selesai Bu. Itu pun turun kata Allah pada malam kemuliaan ini Lailatul Qadar. Masya Allah. Untuk apa Bu? Salamun, menyampaikan keselamatan, kesejahteraan bagi kalian, hei yang sepanjang malam atau sedikit malam Bu dalam kebaikan. Sampai kapan Bu para malaikat ada di dunia ini Bu? Seluruh malaikat kata Allah hatta matla'il fajr, sampai terbit mata ini Bu. Masya Allah. Jadi Bu daripada maghrib sampai subuh jangan lewatkan kebaikan. Jangan lewatkan kebaikan. Jangan pernah ya Bu. Ya, Ustaz mohon maaf, bagaimana baiknya Lailatul Qadar? Afdolnya itikaf di masjid. Afdolnya lebih utama. Bukan berarti tidak boleh di rumah. Mengapa lebih baik di masjid Bu? Karena suasana mendukung untuk ibadah, betul nggak? Pada baca Quran, pada sholat malam, mungkin ada kajian semangat. Tapi kalau di rumah ngaji, sholatnya samping kasur. Tarik 2 rakaat, tarik ngaji Bismillah ya Allah. Auzubillah. Nempel ke kasur. Ibu, bukan dengan boleh Bu. Ya, bahkan ada pertanyaan seorang karyawan Bu, maaf di seorang security tanya, Ustaz, mungkinkah kami sebagai satpam atau security bisa meraih Lailatul Qadar kalau ternyata di malam ganjil itu kami dinas malam? Namanya dinas kan berjaga Ustaz. Saya katakan Pak, kenapa tidak? Ya, ibadah itu banyak, zikir, baca Quran, bahkan Bapak mungkin bertiga berdua lagi jaga, bro, Kang, sebentar kan boleh nggak? 5 menit aja, saya ingin sholat 2 malam aja, giliran, boleh nggak Bu? Seandainya malam tersebut bertepatan dengan Lailatul Qadar, kita dapat kemuliaan ini. Orang beriman tidak mau lewat Ibu, tidak mau lewat. Dan Ibu maaf jangan terkecoh. Ciri-cirinya betul ditampakkan dengan suasana hening. Ada yang mengatakan tidak ada angin, Masya Allah. Tapi jangan terkecoh Ibu. Malam 21 Ibu datang ke masjid ini itikaf, merasakan hal ini, Masya Allah ini Lailatul Qadar. Akhirnya karena Ibu merasa terima Lailatul Qadar, besoknya nggak itikaf, padahal 23 bisa jadi lebih, 25 lebih. Intinya Bu 10 hari terakhir Bu udah maksimalkan ibadah. Dan Ibu mohon maaf nih yang punya kebaikan itikaf Bu ya, itikaf ini salah sunnah yang dianjurkan Bu, khusus buat akhir Ramadan. Namun jangan sampai tertipu dengan status. Ini Bu banyak terjadi ya, malam 21 di Al-Jabar selfie heula. Bismillah. Itikaf malam 21 Al-Jabar bersama Ustadz Muzammil. Update satu penting, coba dibaca sama teman kantor, kaget. Itu dia status jam 11 misalnya Bu. Temannya ngomentarin, Masya Allah Teteh, perasaan tadi pulang dari kantor setengah 10 masih kuat. Qiyamul Lail, alhamdulillah biiznillah. Sambil diiringi perasaan bahagia, dalam hati aing teh. Siapa dulu? Ibu, statusnya dilihat sama tetangga. Diingetin, Ibu, punten maaf, hati-hati bili ujub. Gimana perasaan kita Bu? Sebel si masuk uzon wae, kira-kira diblokir heula nu kieu mah, bisi ngongsak hati cenah. Padahal temannya baik, ingat. Nah ini Bu, punten dah, jangan, nggak perlu ambil status Ibu. Ibu kan ada satu di antara Asmaul Husna Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Sudah luruskan niat karena Allah sudah. Ya jangan sampai malam 21 Al-Jabbar.
Malam kedua masjid TSM, masjid besar Bandung Bu ya. Atau di masjid besar di apa? Di Garut Bu ya, Masjid Agung kan yang memang bagus Bu. Silakan ibu memburu ingin bersolat, ingin tilawah di sana, tapi bentar udahlah. Hindari status ini bisa merusak pahala. Bukan saya ngomong Bu, Allah. Coba lihat Bu, surat 2 ayat 264. Al-Baqarah surat kedua ayat 264. 264 halaman 45. Surat 2 ayat 264 halaman 45. 44. Oke, halaman 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dan apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, lihat Ibu, di sini Allah mengambil satu sampel ibadah itu sedekah buat infak. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Seluruh kita semua nih Bu, apa pesan Allah? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian hapus atau rusak atau batalkan ya pahala sedekah kalian atau infak kalian dengan cara apa Bu? Dua. Pertama bil manni, menyebut-nyebutnya atau pamer. Ya Bu ya. Ustaz saya nggak nyebut dan update status. Kan itu Bu, siapa? Sebutan yang ya mungkin nggak menyebut tapi kan status ya tergantung niat. Kalau ngajak sih nggak masalah Bu ya dengan tujuan ini Bu. Tapi kan kalau sudah tiba-tiba kebaikan kita yang diekspos, hati kan siapa yang tahu Bu ya. Ini kata Allah Bu akan menghapus merusak pahala yang sudah kita kumpulkan. Nah yuk izin saya ngebahas lebih Bu ya. Intinya Bu ini jangan rusak Bu dengan itikaf nanti gara-gara kita merasa pagi-pagi aktivitas luar biasa capek, tiba-tiba malam masih itikaf, update status biar dipuji. Janganlah, biar hanya Allah yang tahu. Baik Bu ya, ini poin nomor 3 Bu, keutamaan Ramadan. Sekali lagi Bu ya, sebagai seorang mukmin tidak mau dia yang namanya menyia-nyiakan kesempatan ini. Setahun satu kali, satu malam, dan itu hanya ada di malam
Lailatul Qadar, 10 hari terakhir Ramadan, antara malam 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29. Baik Ibu ya. Nah, ini nomor 3 Bu. Keutamaan keempat selanjutnya, apa keutamaan Ramadan Bu? Yaitu ternyata di bulan inilah ada 2 amalan spesial yang jika kita kerjakan dengan syarat yang benar, maka seluruh dosa kita diampuni. Ya, apa itu Bu? Amalan yang pertama puasa. Ya. Yang kedua sholat tarawih. Ya, kita bahas Bu tentang puasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, apa kata Nabi SAW? Ya, Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata Nabi, barang siapa yang saum berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman kepada Allah dan dia mengharapkan balasan hanya dari Allah. Ini 2 syarat yang harus terpenuhi Bu. Sekali lagi Bu ya, ini 2 syarat yang harus Pertama, iman karena Allah. Allah perintahkan, karena Allah dia berpuasa. Yang kedua, poin pentingnya Bu, dan dia berharap dari puasa ini balasan hanya dari Allah. Karena ada ibu-ibu di luar sana, maaf, yes besok Ramadan, si ibu mana senangnya Bu, unggah Ramadan teh biasanya nomor celana teh jadi ini program dia terbaik saya Ibu. Sebelum Ramadan 35 misalnya, beres Ramadan jadi 34 misalnya. 30 misalnya. Ibu mohon maaf, berarti landasan ibu puasa karena ingin itu anggap bonus deh Bu. Tapi targetkan tidak ada yang kita harapkan kecuali balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Bu. Maka ketika kita benar Bu puasa karena Allah, kita benar nih mengharapkan balasan puasa murni dari Allah, maka dijanjikan kata Nabi diampuni dosa yang telah lalu. Ibu, sekarang tanggal 28 Januari. Ibu, saya pengen nanya, siapa di antara ibu-ibu kita semua yang ada di sini Bu, dari 1 Januari 2026 sampai tanggal 28 ini nggak berbuat salah? Boleh angkat tangan? Yang nggak pernah berbuat salah. Berbuat salah. Siapa dari 1 Januari sampai 28 Januari yang nggak pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Ini gitu wajahnya, Ustaz. Ibu bayangkan, dosa kita banyak atau seueur? Asli Sunda berarti zamannya ya. Lihat Ibu. Apalagi ditambah dari 1 Januari 2025. Betul sebenarnya. Apalagi kalau ditambah dari dulu belum suruh pensiun. Masih aktif kerja. Ibu, apalagi ditambah dari akil balik. Sudah cukup Ustaz. Oke Ibu. Makanya orang beriman hadirnya Ramadan kabar gembira. Kenapa Bu? Ya kalau karena Allah berpuasa, dia tidak akan jadikan alasan puasa itu untuk bermalas. Tidak, tunjukkan. Ya Allah, aku masih semangat ya Allah. Masih semangat untuk beres-beres rumah. Masih semangat untuk taklim ya Allah. Masih semangat untuk tilawah. Ini karena Allah Bu. Tapi kalau puasa karena faktor dunia, lulus dengan puasa Ibu mau taklim bolanya, berarti jelas Bu. Puasanya membuat dia lemah padahal tidak. Puasa harusnya menguat. Ini amalan pertama Bu, puasa. Yang kedua adalah qiyamul lail atau tarawih. Masih hadis riwayat Bukhari Muslim, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qoma ramadhana, sama kalimatnya, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang qiyam Ramadan, maksudnya Bu, berdiri di malam Ramadan, ini yang kita jalan dengan sholat tarawih. Dia sholat untuk apa? Imanan, karena iman sama Allah. Untuk apa? Wahtisaban, dan berharap sholat malam ini berharap balasan dari Allah. Maka dijanjikan kata Nabi, niscaya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Makanya berhadir Ramadan semangat. Ya, semangat. Apalagi dalam hadis lain Bu, Nabi katakan, barang siapa yang sholat malam bersama imam sampai dengan selesai, dengan susu ya, sampai dengan selesai imamnya, maka Nabi katakan dicatat baginya pahala seperti sholat semalam suntuk. Ibu, ayat tarawih itu berapa lama sih?
Ibu, saya pengen nanya, Ibu lebih memilih yang 11 atau 23 rakaat? Ibu, maaf nih ya, di Bandung ada masjid Bu kalau 23 Bu, bis Al-Fatihah senafas. Kemudian setiap rakaat kedua Al-Ikhlas. Favorit Bu ya, betul? Tapi 11 rakaat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bu, Al-Fatihah lagi kieu. Pas masuk surat-surat pendeknya Bu, Alhaakumut Takasur. Pilih mana Bu? 2-3 yang siu atau yang 11? Ustaz mau bisa Al-Fatihah nu kulhu udah Bu ya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Biasana Bu lamun tarawih teh geus amin sok deg-degan, benar atau betul? Bu, betul nggak? Kenapa deg-degan? Surat naon nih? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tuh mana hanya pas sholat alhamdulillah. Awas Ibu ya. Tapi kita lebih bahagia ketika imam baca surat kulhu. Apa alasannya? Ustaz, ini satu di antara 2 surat favorit kita, betul? Yang pertama kulhu, yang kedua Al-Ikhlas. Nah, Ibu mau ini Bu, maaf, itu pilihan Bu ya, mau 11 atau 23, saya condong 11. Tapi Bu ketika saya diminta 23, saya datang tapi dituntut lah, Ustaz, mau bisa apa teh senapas. Saya katakan, Pak, mohon maaf, bukankah rukun sholat itu tumanina? Ya, jangan sampai kita seperti masjid yang di Jawa itu Bu, taraweh 23 rakaat 6 menit. Cek Ibu YouTube-nya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Dan ini masjid kalau ada di Garut kita jadi masjid favorit. Ada? Ya. Ibu, nah maaf Ibu, khusus tarawih, misalnya Ibu terbiasa 11, tiba-tiba diundanglah sama besan misalnya Bu buka bersama. Ibu datang di rumah besan, ternyata tarawihnya 23. Nah ini sering kali Bu, ada saya dapatkan jamaah beres 8 rakaat dia mundur. Boleh nggak? Boleh. Tapi maaf, dia tidak mendapat keutamaan. Dicatat sholat semalam suntuk. Bayangkan Ibu sholat sebentar bersama imam sampai selesai, maka Ibu kan pulang tuh Bu ya, beres sholat tarawih Bu pulang. Biasanya habis itu nggak bakso, sate padang, biasanya punya. Intinya Bu bebas ngapain sampai subuh. Lama tidur, masya Allah Bu. Kalau Ibu sholat malam sampai dengan imam selesai, itu tertulis di hadapan Allah. Walaupun sedang tidur, lagi nggak bakso, makan sate, Ibu tercatat seperti sholat sepanjang malam. Harus berjamaah makanya Ibu. Ya, berjamaah sampai dengan imam selesai. Oke Bu ya. Nah ini Bu keutamaan yang keempat kita bahas Bu ya. Ternyata Ramadan ini punya 2 amalan khusus, yaitu pertama adalah tadi Bu puasa. Ya, dan sholat tarawih. Apa keutamaan khusus Bu? Diampuni dosa yang telah. Oke sekali lagi Bu, seorang mukmin, orang Islam yang benar Bu, tidak akan mau melewatkan kesempatan tamu yang mulia ini datang dengan begitu saja. Dia tahu ilmunya Ramadan ini ada amalan puasa loh. Kalau karena Allah kita puasa, kalau karena mengharapkan balasan dari Allah kita puasa, dosa telah lalu diampuni. Dan di malam harinya ada amalan sunnahnya, sunnah betul sunnah. Beda sama puasa yang wajib. Ini sunnah, tapi keutamaannya siapa yang sholat tarawih karena Allah, siapa yang sholat tarawih karena mengharapkan pahala dari, maka diampuni dosa yang telah. Masya Allah. Apalagi tadi saya tambahkan Bu, sholat malam sampai dengan imam selesai, maka tercatat sholat sepanjang malam. Timbul pertanyaan, Ustadz, malamnya boleh nggak tahajud lagi? Boleh. Tapi kalau Ibu sudah ambil witir, tanpa witir cukup tahajud. Tapi
hadir tadi Bu, maaf, Ibu sudah tercatat sholat sepanjang malam. Saya kira cukup. Cukup tidak perlu. Tapi kalau mau silahkan ya. Lantas Ustaz, beres nyiapin sahur, sudah wudhu, silakan sholat syukur wudhu, boleh Bu, silakan. Habis itu ngapain? Perbanyak tilawah, baca Quran, perbanyak istighfar, dan perbanyak berdoa. Oke Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya Ibu, yang terakhir tentang keutamaan Ramadan Ibu. Ternyata di bulan suci Ramadan inilah di bulan spesial di mana hadis Bukhari Muslim Nabi bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Kata Nabi Bu, jika datang bulan suci Ramadan, kalimatnya jelas Bu, bulannya bulan Ramadan, bukan Sya'ban, bukan Rajab, bukan Jumadil Akhir, Jumadil Awal, enggak, tapi hanya Ramadan kata Nabi. Jika datang bulan suci Ramadan, apa yang Nabi katakan Bu? Futihas abwabul jannah. Seluruh pintu surga dibuka oleh Allah. Kesempatan emas nih Bu. Sebaliknya pintu neraka kata Nabi wa ghulliqat abwabun nar, sedangkan pintu neraka ditutup semuanya. Yang paling membahagiakan Bu, wasufidatis syayatin, dan seluruh setan-setan dari golongan jin itu dibelang. Ini berarti Bu, kesempatan surga terbuka lebar. Ini dalil menunjukkan Bu, maaf, kedustaan hadis populer di Indonesia. Ibu pernah dengar hadis ini? 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga itqum minan nar. Ini hadisnya palsu. Jangan disebar-sebarin Bu, mohon maaf. Siapa yang menyampaikan hadis-hadis palsu kata Nabi, hendaklah dia menyiapkan satu tempat duduk di neraka. Nauzubillah. Ya. Kenapa Bu? Karena rahmat Allah di Ramadan tidak terbatas sampai 10 hari pertama, tapi full dari awal sampai akhir. Kesempatan dapat ampunan tidak hanya di 10 hari kedua, tidak hanya 11 sampai 20 Ramadan, tapi full dari awal sampai akhir. Karena Bu, kesempatan terbebas dari api neraka tidak hanya 10 hari terakhir, tapi dari pertama sampai diperkuat pula Bu, kata Nabi, di setiap malam Ramadan tuh Bu, Allah menghapus catatan ahli neraka setiap orang tuh. Ketika dia ditakdirkan jadi ahli neraka Bu, setiap Ramadan di malam itu Allah hapus dia dari jalan penghuni neraka. Ini Bu. Jadi sekali lagi Bu ya, kesempatan hadir Ramadan kabar gembira. Semangatlah Ibu. Semangatlah. Masya Allah, tidak terasa ini Bu. Saking semangatnya Ibu ya. Ibu, ini masih banyak poin-poin penting Bu yang bisa sampaikan tentang terkait Ramadan. Tapi sengaja Bu, hari ini kita bahas tentang keutamaan bulan suci Ramadan tok, ya biar tahu ya. Dan nanti Bu kita bahas tentang ilmu di Ramadan Bu ya. Terkait Ibu, maaf, jangan sampai terkecoh nih Bu. Kadang banyak di antara kita beres sahur sambil nunggu azan, nongkrongan depan TV. Ada seperti ini Bu? Alhamdulillah ya Bu ya. Tapi ada yang seperti itu Bu, depan TV nonton yang hahaha ya, kuis, berarti nonton nanti ya kuis. Ibu mohon maaf, padahal kita tahu waktu sahur ini adalah waktu di mana sepertiga malam akhir yang Nabi katakan Allah turun di langit dunia di sepertiga malam akhir, dan Allah berkata, siapa yang berdoa, ku kabulkan doanya. Siapa yang meminta, aku penuhi permintaannya. Siapa yang beristighfar, aku ampuni dosa. Nah ini Bu, kalau nggak ada ilmunya Bu, cuma sahur, cuma sebatas padahal ini waktu terbaik berdoa. Menjelang berbuka ada istilah ngabuburit. Sayang Ibu, menjelang berbuka adalah momentum dijabahnya doa. Maka berdoalah Bu. Apa doa di antaranya Bu yang sering dipanjatkan? Ketika menjelang berbuka, ketika banyak pilihan di meja makan, ya Allah kemana heula ieu. Enggak Bu ya. Misalkan Bu, saya kira kita semua punya hajat Bu, mintalah Bu ya. Kebaikan hidup kita, kebaikan pasangan kita, kebaikan keluarga. Izin Bu, boleh bukunya saya terima Bu ya. Ini buat bacaan doa. Ibu, kita doa dulu sama-sama Bu ya. Di belakang Bu? Iya, di belakang. Baik Ibu, kita doakan dulu Bu. Ini ada saudara yang sakit, ada Ibu Cici, founder Awards. Ini Ibu Eli
Elis Rina, Ibu Yeti Kusmiati, Ibu Lisri Rostini binti Sukandar, Ibu Ais Juniawati, Ibu K. Kurniasi, Ibu Yuni HM, Ibu Salamah, Ibu Lasmanawati, Ibu Dini, Ibu Ida Nurfarida, ibunya Pak Ustadz Dudin, Ibu Neng Helwa, Bu Dian Mardiani, Bu Haja Eti, Ibu Yoke, Ibu Rina Suparti, ada Bapak Didi Supriyatna, Bapak John, Bapak Asep Rahmat, dan Bapak Adik Lucian, dan siapapun Bu di antara keluarga kita, sahabat kita sedang sakit juga kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan sakit yang dirasakan bisa menjadi penggugur dosa, amin. Segera Allah angkat penyakitnya sehingga bisa maksimal beribadah sebagaimana biasa. Allahumma rabbana si azhibil ba'sa, ishfihim ya Rabb, ishfihim anta syafi, la shifaan illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Kemudian Ibu, ini yang telah meninggal dunia ada Ibu Artika, Ibu Uji, Ibu Zani Sarantari Arifah, Ibu Ii Solihat, Ibu Popi, Ibu Inel, Ibu Fatimah, dan ada Bapak Tosin Nuh, Bapak Umar, Bapak Mas Duki, Bapak Armain, Bapak Dadung, Bapak Atang, Bapak Oong, Bapak Wadi, Bapak Heri, dan siapapun di antara keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Allah jadikan alam barzahnya sebagai taman-taman surga, dan mudah-mudahan Allah jauhkan mereka semua dari sisa kubur di alam barzahnya, dan semoga keluarga yang masih tinggal di dunia ini Bu bisa mentransferkan pahala kebaikan buat mereka semua. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, amin ya rabbal alamin. Ibu, mohon izin tadi di awal saya sampaikan, mohon doanya Ibu. Saya ini momentum sebenarnya biar mendekati Ramadan. Kebetulan saya baru memulai bisnis baju koko. Nah, ini Bu, mungkin Ibu lihat, masya Allah Ustadz bajunya bagus. Ini diantara faktor karena Ustadznya juga Bu ya sebenarnya.